Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala qutbul isyad wa ghawatul ibad wal bilad. Al-Habib Abdullah bin Al-Haddad radhiyallahu anhu wa nafa'ana bi fid darin amin. Ar-ridha bil qadha yantafi ma'hu al-i'tiradu 'ala Allah wa yabqa ma'ahu at-talab lima yanbaghi an yutlab wal harab mimma minhu yuhrab. Ar-ridha bil qadha, ridha dengan takdir Allah. Ridha dengan takdir Allah itu yantafi ma'hu, menjadi tiada bersama ridha dengan qadha, ya ketentuan Allah, al-i'tirad 'ala Allah, menentang atas ketentuan Allah. Wa yabqa, tetapi masih tetap ma'ahu, bersama ridha dengan takdir, dengan ketentuan Allah, at-talab lima yang baik an yutlab, yaitu mencari perkara-perkara yang layak, yang pantas untuk dicari, wal harab, dan menghindar mimma minhu yuhrab, dari perkara-perkara yang pantas untuk dihindari. Ada yang disebut qadha, ada yang disebut qadar. Qadha itu begini, segala sesuatu sebelum Allah ciptakan maka sudah ditentukan oleh Allah. Apapun kejadiannya, kelahiran, kematian, jodoh, dapat untung, rugi, paham ya? Segala sesuatu sampai gerakannya matahari, gerakannya bulan, perubahan siang dan malam dan seterusnya, itu sudah ditentukan oleh Allah. Tahun pertama, tahun kedua, tahun ke-1000, tahun ke-2000, tahun ke-7000, itu sudah ditentukan oleh Allah. Ini namanya qadha. Kejadian yang terjadi sesuai dengan yang ditentukan Allah, itu namanya qadar, takdir. Lahir pada tanggal sekian, itu sudah ditakdirkan lahir, tapi sudah ditentukan oleh Allah dalam qadha-Nya sebelumnya. Paham ya? Anda sekarang hidup, besok apa yang terjadi, setahun apa yang terjadi sudah ada, ditentukan oleh Allah. Besok datang yang terjadi sesuai dengan ketentuan Allah, ini namanya takdir. Ridha dengan ketentuan Allah, menerima dengan ketentuan Allah, itu adalah hukumnya wajib. Paham tak ini? Apakah kalau sudah begitu, terus kalau sudah ridha, ya berarti nggak boleh menentang, nggak boleh tidak setuju. Kalau sudah terjadi, ya sudah, mau apa? Takdirnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus manusia tidak boleh berusaha, lain lagi. Berusaha mencari sesuatu yang patut dicari, itu tidak menentang takdir namanya. Contoh, orang nggak ngerti, bodoh. Saya mau mencari ilmu. Oh, berarti kamu menentang takdir ya? Menentang ketentuan Allah. Kenapa? Kamu sudah ditakdir bodoh oleh Allah. Bukan gitu. Mencari ilmu itu adalah sesuatu yang patut untuk dilakukan. Karena itu tidak menentang dengan ketentuan Allah kalau mencari sesuatu yang patut untuk
dicari. Sebagaimana tidak menentang ketentuan Allah kalau menghindar daripada sesuatu yang patut untuk dihindari. Rumahnya terbakar. Ada apa saya mau keluar dari rumah? Kalau sudah ditakdir sama Allah Subhanahu wa taala, ya berarti saya bisa terbakar, bisa tidak terbakar. Sesuai dengan kata Allah. Saya sudah ridho. Ya ini kan bodoh namanya ini. Tidak menentang ketentuan Allah kalau menghindar daripada segala yang patut untuk dihindari. Begitu. Paham nih ya? Nah. Kalau orang itu dia tadi itu menentang takdir Allah. Kalau orang itu menentang dengan ketentuan Allah SWT, dikatakan man lam yarda ala qada'i wa lam yasbir ala bala'i falyatlub rabban siwa'i. Siapa orang yang tidak sabar, siapa orang yang tidak mau ridho dengan ketentuanku, dan dia tidak sabar dengan ujianku, cari Tuhan selain aku. Kenapa? Kalau Tuhannya Allah, ya berarti dia harus ridho dengan ketentuan Allah. Kalau Tuhannya Allah, ya harus mau diuji sama Allah. Cari Tuhan yang tidak mau menguji kamu. Cari Tuhan kamu tadi itu yang tidak menentukan kehidupan kamu. Emangnya ada Tuhan selain Allah? Paham nih ya? Artinya di sini dua hal ini, ridho dan sabar, harus pada setiap orang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan musibah, ya mau diapain? Sama dengan mati misalnya. Emangnya kalau dalam rumah berarti ente nggak bisa mati? Emangnya kalau di jalan ente berarti bisa hidup atau sebaliknya? Ya nggak ada itu ketentuan Allah. Cuma bukan berarti orang tadi itu membiarkan di tengah jalan anak sesuai dengan ketentuan Allah, nggak perlu anak minggir, biar aja ditabrak sama truk atau sepur, belum tentu juga mati. Ya nggak bisa begitu. Tugasnya kamu adalah menghindar daripada segala yang patut untuk dihindari, sebagaimana tugasnya kamu adalah mencari daripada segala sesuatu yang patut untuk dicari. Begitu. Ada yang membedakan begini, ada ar-ridha bil qadha, ada ar-ridha bil maqdi. Kalau terhadap ketentuan Allah wajib kita ridho, tapi terhadap yang terjadi kita tidak boleh. Kita boleh untuk merubah. Contoh. Ada orang sakit. Kita ridho karena sudah ditentukan oleh Allah dia sakit. Tapi saya berusaha dia untuk sehat. Tidak ada masalah ini. Kenapa? Yang kamu tentang bukan ketentuan Allah. Yang kamu mau rubah adalah yang ditentukan oleh Allah. Gitu. Nggak ada masalah itu. Orang yang maksiat sehingga terjadi nahi mungkar, itu kan Allah menjadikan dia maksiat. Ya sudah. Ada apa kita payah-payah? Loh, tugasnya kamu tadi itu bukan begitu. Kamu harus bisa merubah apa yang bisa kamu rubah. Ya sudah. Jadi laksanakan tugas kamu sebagai hamba Allah. Kalau wewenangnya Allah jangan ikut campur ente. Tapi laksanakan kamu sebagai hamba Allah. Masya Allah. Di akhir zaman akan terjadi begini, akan terjadi begitu. Itu sudah ditentukan oleh Allah. Iya, kamu nggak ridho aja dengan yang ditentukan oleh Allah.
Tapi kamu laksanakan sebagai manusia, tugasnya kamu bagaimana? Sama dengan kamu, sudah ditentukan tidak? Masuk neraka atau masuk surga? Sudah ditentukan oleh Allah. Cuma tugasnya kamu adalah tetap mencari sesuatu yang patut untuk cari, untuk bukan cari, itu sabab untuk masuk surga, yaitu dengan ibadah. Menghindari dengan sesuatu yang patut kamu hindari, yaitu sabab yang menyebabkan kamu masuk ke neraka, yaitu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kekufuran. Begitu seharusnya manusia itu berpikir. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu diceritakan pernah dia tadi itu keluar dari kota Madinah menuju ke Syam. Di tengah jalan mendapatkan kabar bahwa di sana ada ta'un, penyakit menular. Kolera. Apa? Kolera, iya. Pulang. Gak jadi masuk. Ada seorang sahabat namanya Abu Ubaidah bin Jarrah. Negor kepada Sayyidina Umar, wahai Umar, afirara min qadarillah, kau menghindar dengan takdirnya Allah ente? Kau menghindar dari takdirnya Allah? Kata Sayyidina Umar, lau ghairuka khalaha ya Abu Ubaidah. Kalau bahasa sekarang itu saking kon sing ngomongi, ndak tak ajar kon. Ya. Seandainya bukan kamu yang ngomong wahai Abu Ubaidah gitu. Atau enggak pantas ya. Inti kok orang yang berilmu, seorang sahabat kok ngomong gini gitu. Seandainya selain kamu yang ngomong gini, maka aku akan tangani gitu deh. Kata Sayyidina Umar, "Na'am ya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah." Kami ini menghindar takdir Allah tapi menuju takdir Allah. Nah, dikasih gambaran sama Sayyidina Umar. Laukana laka ibilun, jika kamu itu punya mengembala seekor unta. Beda kalau kamu punya unta. Habatat wadian, unta tadi itu dia masuk satu lembah yang ada dua lokasi. Yang satu banyak rumputnya, yang satu kering rumputnya. Kira-kira kalau kamu itu memelihara unta kamu di tempat yang banyak rumputnya, itu apakah bukan takdirnya Allah? Ya takdirnya Allah. Kalau misalnya kamu taruh ada di tempat yang kering, itu takdirnya Allah atau bukan? Ya takdirnya Allah juga. Loh, saya kamu menghindar daripada tempat yang kering, tidak kamu piara unta kamu di tempat yang kering, kamu bawa di tempat yang subur, itu namanya menghindar dari takdir menuju kepada takdir. Begitu juga di situ banyak penyakit, saya menghindar ke sana, saya masuk ke tempat sehat. Itu bukan menentang takdir, tapi itu sesuai dengan takdir. Paham nih ya? Saya mana kasih gambaran, dilogiskan itu. Paham ya? Dilogikan oleh Sayyidina Umar. Karena itu kalau sudah demikian, ya berarti berusaha itu tidak menghalangi takdir atau tidak menentang takdir. Menentang takdir itu enggak setuju. Kenapa harus terjadi? Ya enggak bisa begitu. Kalau sudah terjadi, ya sudah terima. Tapi bisa kamu robah dengan usaha untuk mendapatkan takdir yang lain dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak bisa dirobah, ya sudah diterima
Watahtasib, kamu berharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bilang la yughnil hadar anil qadar. Kehati-hatian itu tidak mungkin akan bisa menghindarkan kita daripada takdir. Maksudnya, nanti punya duit, inti taruh ada di bank, aman ada di bank, nggak taunya ada likuidasi, buyar kamu. Taruh ada di berangkas kunci, dirampok, diambil sak berangkasnya, habis duitnya kamu. Ya enggak? Kehati-hatian tadi itu pun bisa tembus takdir, tapi biasanya orang yang hati-hati selamat. Tapi jangan sampai mengandalkan kalau hati-hati pasti selamat, nggak ada kepastian. Usahanya manusia itu tidak ada kepastian, tapi harapan. Ingat baik-baik, kita ulangi lagi ya. Usahanya manusia itu tidak ada kepastian, tapi harapan. Manusia boleh berharap, cari sebab untuk sukses, tapi sebab itu tidak bisa menjamin kamu sukses. Seorang petani punya sawah yang subur, bibitnya unggul, ditanam bibitnya, dipupui, diairi, apakah pasti panen? Harapannya bisa panen bagus. Paham ya? Kenapa? Belum tentu. Besok mau panen, malamnya kena banjir bandang, diserang sama tikus, akhirnya dia nggak panen juga. Paham nih ya? Begitulah juga, apakah ibadah kamu akan masuk ke surga? Enggak. Kalau sul khotimah, buyar semuanya itu semuanya. Kalau begitu, ya tetap aja usaha untuk berharap dengan ibadahnya kamu mati husnul khotimah, masuk surga. Begitu loh. Jadi pekerjaan itu adalah tidak menjamin, usaha itu adalah tidak menjamin manusia itu sukses, tapi itu adalah harapan untuk manusia bisa sukses. Orang yang sakit, dia berobat, apakah pasti sembuh? Belum tentu sembuh. Tapi orang yang berobat itu adalah berharap untuk bisa sembuh. Ini menjalani sesuai sebab. Jadi kalau bahasa sekarang, ikuti aturan Tuhan. Ya, Allah itu mengatur segala sesuatu. Oh, kalau kamu makan itu kenyang, ini aturan Allah ini. Oh, kalau kamu tadi itu kena api terbakar, ini aturan Allah ini. Oh, kalau kamu tadi itu minum seger, oh kalau kamu itu tidak makan akan lapar, bisa kena emah, ini aturan. Ikuti aturan Allah, titik. Tapi Allah tidak harus mengikuti yang Allah buat daripada aturannya. Berarti Allah melanggar, kamu yang dinilai, kamu melanggar atau patuh. Allah bisa merubah aturannya. Api bisa tidak jadi panas kalau Allah kehendaki. Tidak makan bisa menjadi kenyang kalau Allah kehendaki. Makan gak kenyang-kenyang juga bisa kalau Allah kehendaki. Cuma kamu sebagai manusia ikuti aturan Tuhan, itu tuntutan bagi kamu. Adapun Allah bisa merubah aturannya. Karena itu la yus'alu amma yaf'al. Allah itu nggak bisa ditanyakan daripada perbuatannya, karena Allah bisa merubah-rubah. Wahum yus'alun, tapi manusia harus bertanggung jawab dari perbuatannya. Kenapa? Itu tugasnya dia, nggak ada tugas bagi Allah, kehendak Allah. Tapi manusia nggak boleh, harus sesuai dengan aturan Allah. Begitu seharusnya. Paham? Wallahu a'lam. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.